Itu kepanjangan dari apa? BVP itu berkaitan dengan BVP itu berkaitan dengan apa berarti? Central venous pressure. Berarti kita mengukur apa? Pressure itu tekanan. Berarti mengukur apa, Pak? Baby. Nilai tekanan vena sentral, Bapak. Oke. Yang dikatakan vena sentral itu apa sih, Mbak Febi? Tahu nggak kira-kira kalau ini dikatakan vena sentral? Berarti kan ada vena perifer, ada vena sentral. Kalau vena sentral, berarti yang dikatakan vena sentral itu apa sih? Pernah baca nggak? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Biar saya yang tidak menunggu. Kenapa, Pak? Kalau yang dikatakan vena sentral itu maksudnya apa gitu? Yang dikatakan vena sentral. Oke. Sutri Mulyani ada nggak? Sutri Mulyani. Ada gangguan sinyal. Dela Aminia. Ada nggak Dela? Ada, Pak. Siapa ini yang ada? Dela, Pak. Tapi mohon maaf, off cam. Lagi sinyalnya agak anu. Nah, semuanya sinyalnya bermasalah karena habis hujan. Anggap aja seperti itu. Oke, Mbak Dela. Mbak Dela. Iya, Pak. Mbak Dela. Mbak Dela itu kalau pasang infus itu rata-rata di mana sih dilakukan? Di itu, Pak. Apa ya, tangan. Pergelangan tangan. Di, oke. Ya. Misalnya tangan nggak bisa, pindah kemana? Di itu, Pak. Apa? Di itu, Pak. Biasanya di siku, tapi di apa ya namanya? Kalau misalnya di siku nggak bisa, pindah kemana? Kalau di situ nggak bisa, biasanya di bentar, Pak. Oke. Pas berarti ya? Iya, Pak. Pak. Mbak Nanda Saki ada nggak? Nanda Saki. Iya, Bapak. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Nanda, tadi lanjutannya. Kira-kira kalau orang dipasang infus, kata Mbak siapa Dela tadi kan di tangan. Di tangan nggak bisa, pindah ke siku katanya. Menurut Mbak ini bagaimana? Pindah ke siku kah? Itu, Bapak. Lebih tepatnya ke vena ya, Bapak. Oke, vena. Tangan kan di vena juga. Iya. Kita pasang infus kan. Nah, di tangan tuh nggak bisa. Pindah kemana kira-kira menurut Mbak? Kalau untuk anak-anak mungkin bisa di kaki, juga di kepala. Oke, kalau anak-anak di kaki atau di kepala. Terus misalnya nih, di kaki dan kepala tetap nggak bisa, pindah kemana? Bener, Bapak. Pas ya. Iya, Bapak. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kan kalian kan sudah belajar nih. Kalau pasien itu kalau dipasang infus itu di tangan, baik bayi atau apapun itu. Setelah di tangan itu nggak bisa. Kenapa kok di tangan itu nggak bisa? Satu, venanya kecil. Yang kedua adalah sirkulasi perfusinya nggak bagus. Pasien-pasien shock hipovolemik, ya pasien-pasien yang gangguan perfusi itu pasti aliran darahnya terganggu. Sehingga tadi kekenyalan venanya juga pasti terganggu. Nah, sehingga pasien itu sulit ditemukan vena di tangan. Kira-kira pindahnya kemana? Di dada, Bapak. Vena subclavia. Vena di dada ya? Di dada? Dada. Ya, daerah dada, Bapak.
daerah dada. Ke vena subclavia. Kenapa kok di situ? Mbak siapa nih yang ngomong? Nggak bisa lihat yang ngomong. Oh, Mbak Lisa ya. Kenapa kok di situ, Mbak Lisa Yustiro? Menurut Mbak Lisa. Yang tahu aja. Karena di sana pusatnya Bapak. Pusat lebih dekat dengan jantung. Pusat lebih dekat dengan jantungnya itu alasannya? Sudah Mbak Lisa? Ya, ada yang lain yang mungkin mau menambahkan? Halo? Oh, jangan-jangan nggak tahu kan kita hari ini mau kuliah apa. Ya oke lah kalau nggak ada. Oke, saya akan menjelaskan. Ntar saya buka filenya dulu lewat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai CVC dan CVP. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak siapa tadi yang lupa. Ya, CVC atau CVP, Central Vena Pressure. Jadi kita akan belajar bagaimana sih kita menilai tekanan yang ada di vena kita. Nah, sebelum kita masuk ke situ, tadi sudah saya jelaskan mengenai ada yang dikatakan vena sentral. Jadi vena itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut dengan vena perifer dan ada vena sentral. Vena perifer itu yang tepi, ya, yang tepi itu ya contohnya tadi yang disampaikan di lengan, ya. Ada yang disebut dengan di brachialis atau di perifer yang ada di pergelangan tangan, ya. Kalau itu semua tidak bisa, maka kita harus pindah. Nah, dipindahnya di mana? Ya, akses yang bisa kita jangkau, yang tidak mengganggu. Satu, tidak mengganggu dari mobilisasi pasien. Yang kedua adalah tidak mengganggu dari ini tidak mengganggu dari pemberian obat. Jadi ketika kita berikan obat, misalnya obatnya pekat, itu tidak terganggu di situ. Nah, itu yang akan kita pelajari pada video ataupun perkuliahan hari ini. Nah, pertanyaannya, apakah pemasangan vena ini adalah kompetensi dari perawat? Ini nanti akan saya mohon maaf, ini dokumennya adalah dari dosen saya dulu. Jadi bukan murni saya yang buat, tapi intinya sama. Kalau nggak ada ya. Ini dokumen. Oke, PPT-nya terlihat? Terlihat. Lihat dulu. Saya off kamera juga loh. Saya di jalan tadi. Memang off kamera saya ternyata. Oke, terlihat ya? Halo? Terlihat. Terlihat. Lihat, Bapak. Oke, baik.
Jadi ini adalah dasar pemasangan kateter vena sentral atau CVC ya, Central Catheter, venous catheter. Jadi Central Venous Catheter kalau berdasarkan bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia berarti kateter vena sentral. Saya nggak ini. Nah, ini memang di dokter ya, di kedokteran itu memang salah satu kompetensinya adalah pemasangan vena sentral ya. Apakah perawat boleh melakukan pemasangan? Jawabannya boleh. Nah, cuman kalau kalian perhatikan di sini, ini sama ya, di perawat sama di kedokteran itu sama. Jadi di sebelah tengah itu ada intervensinya, di sini ada nomor-nomor 2, 3. Nah, kalau perawat itu untuk vena sentral, jadi ini pemasangan NutriCat kateter vena sentral. Kalau di dokter itu masuk ke 3, kalau di perawat itu masuk 1 dan 2. 1 untuk D3, 2 untuk nurse ya. Apa bedanya 1, 2, dan 3? Intinya kalau 4 itu berarti terampil, ya terampil bisa melakukan sendiri. Kalau expert berarti kalau 4. Kalau 3 itu bisa, ya bisa melakukan. Kalau 2 itu pernah melihat, ya pernah mengetahui, pernah melihat dan mendemonstrasikan. Kalau 1 itu cukup mengetahui. Nah, jadi kalau perawat apakah boleh memasang? Jawabannya boleh. Ya, memasang kateter vena sentral, tetapi secara kompetensi, standar kompetensi itu memang bukan mahir, tetapi lebih ke arah mampu saja perawat itu. Karena secara prakteknya pun untuk pemasangan vena sentral itu di IGD banyak yang perawat memang yang melakukan, khususnya di IGD ya. Kalau di ruang bedah atau di ruang lain itu biasanya dokter spesialisnya. Ini nggak usah saya jelaskan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana kita memasang vena sentral dari anatomi, indikasi, sampai bagaimana kita mencegah infeksi. Karena tadi disampaikan oleh siapa tadi, venanya itu yang dipasang nih di dada nih, berarti dia dekat dengan jantung. Wong yang di tangan aja plebitis, infeksi. Nah, bagaimana kalau venanya itu semakin dekat dengan jantung? Misalnya di situ mengalami infeksi, sangat mudah sekali dia menyebar ke seluruh tubuh. Oke. Jadi yang dikatakan vena sentral, jadi vena sentral itu adalah vena-vena yang besar yang ada di dalam tubuh kita. Nah, secara anatomi itu ada 3, ya. Ada vena jugularis interna, ada vena subclavia, ada vena femoralis. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi vena jugularis interna itu yang ke atas. Kalau kalian lihat sebelah kanan di sini ada di leher kita, ya. Di situ ada vena jugularis. Kalau ditekan berdenyut itu disebut dengan arteri karotis. Ya, sebelahnya itu vena jugularis. Yang kedua adalah vena subclavia, itu berarti ada di belakang tulang klavikula. Klavikula itu tulang di pundak yang benjol itu. Jadi tadi sampaikan di dada sebelah mana? Nah, dadanya itu di klavikula ya, di belakang dari tulang yang menonjol yang ada di bawah leher kita ini yang menonjol bagian depan, nah itu di situ. Yang terakhir ada vena femoralis. Femoralis berarti di selangkangan. Itu yang akan kita pelajari bagaimana pemasangan dari 3 vena tersebut. Nah, ini adalah vena jugularis interna, ya. Jadi yang ke arah kepala, karena kepala itu butuh 20% dari total darah, itu ada 2 vena besar yang ada di situ. Jadi di kepala itu langsung dari jantung sumbernya. Ada arteri karotis sama vena jugular. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini, di depan dari vena jugular itu ada otot kan ya, ada otot. Nah, ada internal, ada eksternal, ya. Nah, jadi internal itu yang lebih kecil. Kalau vena sentral kita pakai yang lebih besar. Nah, ada otot nih, otot yang di antara internal eksternal. Nah, ototnya itu disebut dengan otot sternocleidomastoideus. Ini cara anatomi. Oh, vena jugularis itu ada di leher. Nah, di sebelah mana? Dia ada di sebelah dari arteri karotis. Nah, ini penampakan bagaimana vena jugularis interna ketika pasien itu dilakukan pemasangan. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, nah, kalau vena eksternal itu kecil ya, jadi nggak begitu terlihat. Nah, bagaimana panduannya? Kita memasang vena jugular. Jadi biasanya kalau pada pasien normal nggak mungkin dipasang vena sentral pada pasien-pasien yang shock hipovolemik biasanya, atau pasien-pasien shock. Nah, biasanya dipasang di vena jugular dan di situ venanya
biasanya akan mengalami bendungan atau pembesaran vena. Makanya ada salah satu pengkajian di sistem kardiovaskuler itu disebut dengan pembesaran vena jugular. Nah, di sini kalau kelihatan membesar itu lebih mudah nanti untuk dilakukan insersi atau penusukan. Nah, ini tadi ada otot sternocleidomastoideus. Dari situ nanti kita akan bukan di ototnya ya, tapi langsung ke venanya untuk bisa masuk ke jugular. Nah, ini adalah bagaimana kalau kita melihat pasien secara langsung. Ya, kita perhatikan di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita harus tahu tulang klavikula ya. Nah, di sini kan tahu nih tulang klavikula yang depan yang menonjol tuh di bagian depan kalian tuh. Nah, itu menonjol. Nah, terus di bagian tengah nih. Nah, kalian raba klavikula ke tengah, di situ ada bagian yang menonjol di atas sternum. Harus tahu sternum ya. Nah, sternal notch itu berarti kan benjolan yang atas tuh. Nah, di situ ada disebut dengan triangular gap. Nah, kalau kalian mau meraba, silahkan kalian raba sendiri lehernya, kalian toleh sebelah kanan atau sebelah. Nah, di triangular gap itu ada ototnya yang mengarah ke belakang kalau kalian raba. Nah, di situ nanti bagaimana lokasinya dekat-dekat situ untuk kita memasang vena jugular. Nah, jadi ada triangular gap yang kita ketahui ya. Nah, ada clavicular head itu maksudnya benjolan dari tulang klavikulanya sampai klavikula itu sebagai pedoman pemasangan dari vena sentral di vena jugularis interna. Nah, ini bayangannya ya. Jadi triangular gap tadi ya, atau cekungan ataupun cekungan yang ada di tengah-tengah tadi itu sebagai patokan. Nah, biasanya karotis itu mengarah ke arah sebelah dalam dibandingkan vena. Nah, nanti untuk memastikan dia vena atau tidak, tadi saya sampaikan biasanya pasiennya itu mengalami pembesaran vena itu kalau dipasang CVC. Nah, di situ udah kelihatan. Nah, intinya kita lihat berdenyut atau tidak. Kalau dia nggak berdenyut berarti dia vena juga. Nah, di sini kita masangnya. Jadi dari otot tadi kita pasang, kita lakukan insersi dengan ada sendiri ya needle-nya yang kita masukkan. Nah, langsung kita masukkan di situ, langsung dia nanti mengarah ke jantung melalui vena cava inferior. Nah, masuk ke sini untuk kita lakukan pemasangan infus. Nah, intinya dia infus, tapi karena kalau infus itu di perifer, nah ini namanya CVC atau central venous catheter. Nah, jadi kita lihat ini macam-macam ya pendekatannya, apakah mau di atas, mau di bawah, ya silakan nanti mana yang lebih ketemu dulu dalam pemasangan CVC-nya. Jadi ada anterior, ada posterior, ya tergantung lokasi dari CVC-nya nanti pada pemasangan. Nah, itu adalah vena jugularis interna ya. Yang kedua adalah vena subclavia. Nah, vena subclavia tadi saya sampaikan kalau di gambar itu mesti ya, kalau yang merah itu arteri, kalau yang biru vena. Nah, tadi saya sampaikan bahwa vena subclavia dia berada di bawah dari tulang klavikula. Ya, jadi subclavia namanya aja subclavia, berarti dia di sub di bawahnya clavia ya. Di sini adalah klavikula. Nah, ini adalah gambaran anatomi dari vena subclavia yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini tulang klavikula yang bagian depan, dia ada di bagian belakang. Nah, ini adalah pemasangan dari CVC melalui vena subclavia ya. Pendekatannya di sini berarti infraklavikular, berarti infra itu di bawah ya. Nah, jadi di bawah klavikular pemasangannya ya, di bawah tulangnya kita lakukan perabaan di situ, baru kita lakukan pemasangan. Nah, kalau yang perawat sering pasang tuh di mana sih? Kalau yang sering saya temui ya, baik dulu di RSCM ya, yang sering dilakukan oleh perawat, kalau yang subclavia itu saya jarang ketemu. Tetapi kalau jugularis sama femoralis itu sering banget perawat yang melakukan pemasangan. Nah, ini tadi ya saya sampaikan bahwa di mana posisinya
tulang atau vena subclavia. Jadi kalau kita lihat di sini dia pas di belakangnya tulang clavicula. Makanya dia nanti ngambilnya dia di infraklavikular. Jadi di bawahnya kita masukkan. Nah, posisinya dia di belakang dari tulang clavicula. Nah, masang CVC itu apakah sama masang infus? Ya hampir sama lah, mirip-mirip ya. Jadi ketika kita masukkan ya keluar darah. Sambil nanti kita cek apakah masuk vena atau tidak. Itu tadi pendekatannya kalau infraventrisculavicular, berarti infra di bawahnya clavicula. Yang pendekatan yang kedua bisa dilakukan adalah supraclavikular. Jadi kalau supra di atas. Nah, pendekatannya di sini kita lakukan pemasakannya di atas clavicula. Nah, dia akan mendekat ke tengah ya untuk pemasangan supraclavikular. Nah, jadi tadi sudah kita ketahui secara gambar, secara anatomi ada dua ya, vena jugularis interna sama vena subclavia. Nah, yang terakhir adalah vena femoralis. Ya, di sini vena femoralis kita perhatikan di sini. Jadi vena femoralis yang kita pasang, nah, itu ada di selangkangan. Selangkangan pas di lipatan paha. Ya, pas di lipatan paha yang kita pasang. Nah, caranya bagaimana? Ini karena saya pernah melihat sendiri pemasangan dari vena femoralis ini. Jadi memang panduannya adalah arteri femoralisnya. Jadi di arteri femoralis, ketika kita ketemu arteri femoralis, maka dia di sebelahnya dari arteri femoralis. Jadi memang panduannya itu yang kita digunakan untuk melakukan pemasangan dari vena femoralis. Makanya di sini posisi tangannya diperhatikan. Pasiennya posisinya apa? Posisinya telentang, ya, telentang biasa. Kita raba pakai 2 jari, kita raba arteri femoralisnya. Nah, kalau ketemu arteri femoralisnya, berarti di sebelahnya akan kita lakukan insersi. Nah, ini adalah perbedaan antara vena dan arteri ya. Nah, bagaimana vena dan arteri kalau dilakukan USG ya, bagaimana besaran dari lumennya atau lokasi dari venanya, ini ada di femoralis sepertinya ya, tapi ini jarang kita lakukan. Jadi boleh kita melakukan pemasangan dengan panduan ini, panduan USG. Jadi untuk melihat insersinya kita pakai panduan USG sebagai guide kita boleh. Biasanya beberapa dokter juga melakukan seperti itu. Nah, dalam pemilihan vena sentral ya atau akses sentral itu bagaimana ada beberapa pertimbangan ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau di vena sentral kalau mengalami infeksi maka dia sangat berisiko langsung ke seluruh tubuh. Nah, makanya di sini satu risiko infeksinya. Yang kedua adalah risiko trombosis. Nah, jangan sampai perawatnya tadi gelembung masuk. Ya, kalau di perifer gelembung masuk untuk ke jantung masih agak lama jaraknya. Tapi kalau langsung ya maka trombosisnya juga tinggi. Risiko stenosis pneumotorak itu juga sama akibat bagaimana proses pemasangan ataupun pada pemeliharaannya. Ya. Nah, terus kemudian ada kemudahan tunneling. Tunneling itu dalam artian tadi kita bisa nggak mencari tempatnya, atau aksesnya itu bisa nggak ditemukan gitu. Kalau nggak yakin mau masang infus saja gemeter, apalagi masang vena sentral gitu. Nah, harus berarti melalui pengalaman yang baik dokter spesialis, baik dokter umum, baik perawat ya. Bahkan dokter spesialis pun itu kalah cakap dengan perawat IGD. Kenapa? Karena mereka setiap hari melakukan. Nah, jadi itu harus dilakukan. Terus kemudian kemudahan bagaimana kita memasukkan selangnya itu lebih mudah, stabil ya. Stabilan itu dalam artian kalau misalnya pasien itu mengalami fraktur klavikula, tapi dipasang klavikula nggak mungkin. Ya, pasti aksesnya milih yang lain. Ya, entah dia jugularis ataupun femoralis. Terus kemudian pengalaman dan kemampuan operator atau ketersediaan kemampuan menilai USG. Ya, kalau dokter rata-rata masih beberapa sih pakai USG, tapi kalau yang pernah saya lihat secara langsung femoralis perawat tanpa USG langsung masukkan.
Nah, ini adalah bagaimana keuntungan dan kerugian dari akses vena sentral dari ketiga vena sentral yang ada. Ya, dari vena subclavia, vena jugularis, dan vena femoralis. Nah, ini ya, kalau vena subclavia ini yang sering dilakukan ke pasien, itu yang paling sering nanti kalau kalian praktek itu yang ketemu adalah vena subclavia. Kenapa? Memang tadi ini kalau di sini dikatakan risiko infeksinya merendah, betul. Karena apa? Dia posisinya dia di dekat dari klavikula, ya. Ketika pasien itu mobilisasi, kita melakukan perawatan, itu jauh lebih mudah perawatannya. Nah, terus kemudian ini tunneling dan port aksesnya dia lebih mudah. Nah, kan kita tinggal meraba tulang, ya, kita tinggal cari aja sama kayak masang infus di tangan gitu kan, tusuk kanan tusuk kiri gitu kan. Nah, tapi insya Allah kalau yang udah expert ya langsung ketemu venanya, sehingga lebih mudah untuk bisa diakses. Nah, tetapi kerugiannya juga ada beberapa, ya. Risiko perdarahannya tinggi atau pneumotorak. Kenapa kok pneumotorak? Yang ketusuk sampai ke paru-paru. Atau perdarahan misalnya, karena dia dekat dengan jantung juga, ya. Dia risiko perdarahan tinggi. Terus kemudian prosedurnya blind. Kenapa ada blind? Nggak bisa pakai USG. Karena ada tulang di situ. Ya, karena ada tulang di situ, dia nggak bisa dipasang pakai USG. Jadi dia harus pakai filling. Filling untuk melakukan pasang. Nah, kalau vena jugularis, vena femoralis itu bisa dilakukan pemasangan dengan USG. Ya. Nah, secara klinisnya kalau misalnya jugular itu bisa dilihat, ya aksesnya mudah apabila terlihat sih memang kalau vena jugularis, terutama sisi kanan. Tapi gini, kerugiannya itu kalau vena jugularis itu selangnya gantung. Nah, kan kalian bisa perhatikan. Posisinya dia di leher, mengarahnya ke bawah. Ya, dia posisinya di leher, mengarahnya ke bawah. Nah, terus kemudian yang dimasukkan itu bukan infus itu ya, bukan apa kateter infus, enggak. Dia three way. Dia ada 3 jalur. Jadi kayak ada 3 kabel gitu kan di lehernya. Akhirnya apa? Dia gantung. Nah, kalau gantung tadi resikonya bisa tidak nyaman pada pasien. Itu aja resikonya. Ada jugularis. Nah, kalau femoralis, risiko perdarahannya rendah karena dia di bawah. Nah, pasien dapat duduk tapi rata-rata tidur. Nah, risiko infeksinya tinggi kalau femoralis. Kenapa? Pasiennya kencing, pasiennya BAB, ya, ketika kita melakukan pembersihan, itu risiko infeksinya tinggi. Ya, terutama tadi ketika pasien mobilisasi, nah, posisinya di selangkangan, ya, entah tertekuk, tertarik. Nah, ini risiko pada pasien. Nah, itu adalah bagaimana kita memilih mana vena sentral yang akan kita gunakan. Nah, indikasinya apa? Tadi sudah saya tanyakan di awal ya. Kalau misalnya pasien itu nggak bisa kita pasang secara perifer, maka harus kita lakukan pemasangan secara sentral. Karena kalau misalnya pasien itu sudah nggak bisa secara perifer, tadi perfusinya terganggu, obat-obatan yang dibutuhkan jauh lebih kompleks, jauh lebih pekat, maka butuh vena yang lebih besar. Nah, ini kan pemberian cairan elektrolit atau vasoaktif. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Nah, kalian bisa lihat di atas yang pojok kanan, kateternya bentuknya seperti itu. Ya, jadi kateternya itu bentuknya 3 itu. Bukan kayak selang infus 1, enggak. Jadi dia 3 di satu saluran. Kalau di leher, ya, di jugularis, ya dia bisa gantung ke bawah. Nah, kalau dia di subclavia, ya lebih nyaman pada pasien. Apalagi pasiennya tidur. Nah, jadi kalau pasiennya ini juga kejadian ya di IGD Subandi juga seperti itu. Jadi beberapa pasiennya itu nggak cuma terpasang 1, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Pemberian obat. Nah, ini juga butuh vena yang lebih besar. Kalau venanya kecil, tidak mampu venanya untuk menampung sekian banyak cairan. Nah, itu tadi 2. Yang ketiga adalah menilai tekanan darah. Nah, jadi vena itu juga ada tekanannya. Ini pernah saya sampaikan di materi kardiovaskuler kalau nggak salah. Jadi ada tekanannya. Jadi untuk menilai tekanannya itu melalui apa? Ya tadi bisa beberapa alat
vena sentral itu kita masukkan untuk masuk ke dalam jantung, ya. Jadi karena dia dekat dengan jantung, nah, kita pasang sehingga untuk melihat bagaimana tekanan ventrikel kanan, bagaimana menilai tekanan dari arteri pulmonarisnya, ya. Nah, itu semuanya bisa dinilai di situ. Nah, jadi tekanan darah itu tidak hanya diperiksa ventrikel. Dulu kan pernah saya sampaikan kalau kalian NC itu yang diperiksa hanya ventrikel kiri saja. Nah, itu yang paling besar. Nah, untuk melihat tekanan ruangan yang lain itu harus menggunakan vena sentral. Terus kemudian pengambilan sampel darah rutin, ya. Jadi untuk melihat apakah perfusinya pasien itu baik atau tidak, ya, baik oksigennya, CO2 atau apapun itu, ya. Jadi untuk melihat jumlah oksigen di dalam tubuh ataupun karbon dioksida, nah, bisa melalui vena sentral. Jadi benar-benar yang dekat dengan jantung itu seberapa sih kondisinya. Terus kemudian fungsi vena sentral juga sebagai akses terapi pengganti ginjal. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami hemodialisa. Nah, jadi pasien hemodialisa itu perlu 2 akses, 1 arteri, 1 vena. Nah, jadi kalau pasiennya terpasang CVC bisa digunakan sebagai salah satu akses. Yang berikutnya adalah untuk pemasangan alat pacu jantung, ya. Nah, jadi kalau alat pacu jantung itu bisa dilakukan pemasangan, salah satunya bisa menggunakan femoralis kalau dia sementara. Nah, kalau dia permanen biasanya ditaruh di dada tuh. Nah, biasanya melalui subclavia pemasangan. Nah, bagaimana kontraindikasi dari pemasangan CVC ini? Ya, CVC ini kontraindikasinya bisa kalian perhatikan di sini. Nah, misalnya pasiennya gelisah, delirium. Delirium tuh kayak pasien cedera kepala itu kan. Nah, dia nggak mau diem. Nah, ini resiko. Nah, apalagi di subclavia tadi kan, mau nusuk, pasiennya gerak, masuk ke paru-paru, resiko pneumotorak. Karena ada lubang di situ. Ya. Yang kedua adalah pasiennya luka bakar. Nah, pasien luka bakar ini juga beresiko pemasangan dari CVC karena tadi resiko infeksinya tinggi. Terus kelainan anatomi, nah ini juga pengaruh ya. Hanya pasiennya obes itu pasti lebih sulit menemukannya ya, dibandingkan pasien yang kurus. Terus kemudian gangguan hemostasis ya. Nah, pasiennya darahnya encer atau kekentalan ya. Nah, ini juga akan sulit untuk menemukan ininya aksesnya. Atau pasien-pasien yang setelah tindakan mastektomi untuk pengangkatan payudara, ya kalau habis diangkat payudaranya, habis bedah nggak mungkin atasnya kita kasih subclavia, CVC subclavia. Atau tiroidektomi, nah, tiroidektomi itu penghilangan tiroid, berarti di leher, jadi nggak mungkin kita pasang jugularis di situ. Atau avesan itu tadi untuk pemasangan akses ini hemodialisa ya avesan. Nah, tapi kalau avesan itu biasanya di tangan dipasang. Nah, untuk indikasinya tadi sudah saya sampaikan ya, jadi pemasangan akses perifer yang sukar, pemberian cairan yang pekat ya, osmolaritas tinggi itu pekat ya. Nah, baik nutrisi parenteral atau apapun itu, terus pengukuran, pengambilan darah, pemasangan hemodialisis sampai bagaimana pemasangan pacu jantung. Kalau perawat di mana ininya ya perannya? Rata-rata kalau perawat tuh di ICU dan IGD memang, makanya kan masuk ke kritis. Jadi kalau perawat tuh kalau di IGD itu rata-rata masangan, tapi kalau di ICU itu biasanya dokternya pasang. Nah, ini komplikasinya ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, komplikasinya apakah dia sampai mengalami fungsi arteri. Nah, fungsi arteri itu apa? Salah tusuk. Jadi harusnya yang ditusuk vena, dia yang ditusuk arteri. Nah, kalau jugularis dia hanya 3% karena dia berbeda. Meskipun sebelahan ada pembatas ototnya. Ya. Kalau subclavia jauh. Nah, kalau femoralis dia karena sangat bersebelahan, sangat berisiko mengalami salah tusuk. Nah, sehingga dia 6,25% bisa mengalami fungsi arteri. Yang kedua adalah hematoma. Hematoma berarti perdarahan, ya.
Nah, kalau perdarahan kita perhatikan jugularis sama subclavia yang lebih minim. Nah, cuman di subclavia berisiko hematotorak. Nah, kalau nusuknya sampai ke paru-paru atau pneumotorak pasiennya, ya. Nah, kalau malposisi, malposisi itu berubah posisinya pasiennya. Nah, ini yang lebih berisiko tinggi adalah vena subclavia. Nah, pasiennya mengalami trombosis itu yang paling rendah adalah vena jugularis trombosis. Sedangkan untuk infeksi itu vena subclavia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan vena femoralis dan vena jugularis. Nah, komplikasinya kalau saat pemasangan biasanya pasiennya nyeri. Nah, biasanya kita kasih lidocain ya. Lidocain itu anti nyeri yang perifer. Nah, terus perdarahan, pneumotorak, emboli udara atau aritmia. Nah, setelah pemasangan ini tugas kita mencegah bagaimana tidak ada infeksi dan trombosis. Ya, karena kita lebih banyak pada saat setelah, jadi kita harus lewat. Nah, ini adalah bagaimana pencegahan infeksi nosokomial pada pasien yang terpasang intravaskular kateter. Nah, bagaimana kita harus rawat buka. Jadi, bentar, saya nggak tahu. Ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah gambaran dari CVC atau vena sentral yang kita pasang. Jadi vena sentral itu tadi saya sampaikan bukan seperti infus. Dia itu bentuknya seperti yang kalian lihat di gambar ini. Jadi ada kateter karet yang elastis yang masuk ke pembuluh darah. Terus kemudian ujungnya dia akan dijahit di kulit. Jadi dia akan dijahit di kulit. Nah, di sini ada tempat insersinya. Yang kedua di sini ada beberapa saluran ataupun ya saluran tadi ya untuk injeksi, untuk cairan dan lain-lain. Nah, kita yang harus kita lakukan perawatan yang pertama adalah daerah dekat insersi. Biasanya dipasangnya itu sekitar kalau nggak salah 14 hari ya. Kalau saya agak lupa. Kalau nggak salah 14 hari dipasangin kita harus rawat ya, harus kita ganti, kita bersihkan di daerah insersinya. Terus kemudian kalau kita mau masang atau injeksi obat itu juga harus kita lakukan pembersihan atau desinfeksi. Nah, karena infeksinya bisa dari lokasi masuk ataupun di port yang ketika kita memasukkan cairan. Itu bisa menjadi salah satu rute memasuknya mikroorganisme. Nah, ini sama dengan yang tadi, mungkin kalian sudah bisa baca ya. Jadi perhatikan risiko dan kerugian yang kita pasang. Nah, berkaitan dengan tempat ya, tempatnya. Termasuk di sini kayak nomor 2 ya, cegah penggunaan pada vena femoral. Jadi kayak paling terakhir lah kita gunakan ya. Terus kemudian gunakan subclavian rata-rata untuk meminimalisir adanya infeksi. Terus kemudian di sini rekomendasinya juga ini nomor 5 ya, cegah penggunaan subclavia sebagai hemodialisis. Ya, meskipun tadi bisa digunakan, tapi mungkin ini salah satu rekomendasinya untuk cegah penggunaannya. Terus kemudian yang nomor 6, misalnya gunakan dari fistula pasien, ini yang berkaitan dengan HD juga. Jadi kalau memang pasiennya punya akses afesan atau akses untuk hemodialisa, mending lebih baik gunakan itu. Yang terakhir adalah apabila di ruangan atau rumah sakit itu tidak punya USG untuk melakukan pemasangan, maka usahakan menggunakan kateter yang di subclavia. Nah, terus di sini gunakan CVC dengan jumlah port yang lebih sedikit. Ya, karena macam-macam ya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 2 tadi kan. Nah, lebih minim berarti semakin sedikit rute mikroorganisme masuk. Terus kemudian kalau memang tidak diperlukan harus dibuka CVC-nya. Nah, ini perawat juga harus tahu ya. Jadi perawat ini CVC pemasangan hari keberapa. Jadi nanti kalian yang melaporkan dokter bedah atau dokter umum atau siapa yang masang. Nah, ini hari keberapa. Jadi nanti bisa dilaporkan, apalagi
Terus yang kedua, ini ada fungsinya enggak? Kalau memang sudah bisa digantikan ke perifer, lebih baik ke perifer. Nah, ini kan ketika kepatuhan dalam penggunaan teknik aseptik tidak dapat dijamin, maka kateter harus segera diganti. Ya, paling enggak 48 jam itu harus sudah bisa diganti atau dipindah. Kalau memang kepatuhan penggunaan teknik aseptiknya tidak bisa dijamin. Ini saya rasa tidak perlu ya. Intinya tadi kita jangan sampai memasang itu lebih makin memperparah. Contoh, misalnya pasiennya dipasang CVC malah mengalami sepsis. Nah, ini jangan sampai. Karena tadi bisa dokternya yang masang tidak adekuat. Kalau memang bukan dokter ya perawat yang masang nggak pas. Nah, ini harus kita cegah, terutama bagaimana pengendalian infeksi. Terus kemudian ini sama ya dengan yang tadi ya, bagaimana kita harus menjaga pasien safety. Di sini juga ada joint commission, berarti ini sudah dari rumah sakit ya. Karena satu, keamanan pasien, yang kedua alatnya jauh lebih mahal, risikonya lebih tinggi ya. Kalau bisa, kalau memang memungkinkan yang perifer, kita gunakan yang perifer. Nah, ini salah satu template dari pengukuran ini risiko infeksi atau enggak pada pasien-pasien yang mengalami pemasangan CVC. Nanti bisa saya bagilah ya. Intinya bagaimana prosedur pasien itu dilakukan pemasangan. Jadi ini pemasangan checklistnya. Jadi bagaimana sebelum prosedur, selama prosedurnya bagaimana, sampai setelah prosedurnya bagaimana itu dilakukan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pemasangan CVC. Nah, untuk pengukuran CVP, jadi central vena pressure itu kita ukur. Nah, untuk ukurannya itu saya sudah bagikan 2 video ya, yang kalian katanya sudah bisa lihat. Nah, yang pertama adalah pengukurannya itu menggunakan penggaris ya, yang UMY kalau nggak salah. Di situ menggunakan penggaris. Nah, jadi ketika pasiennya setengah duduk, kita gunakan penggaris untuk menilai ketinggian dari tekanan vena. Intinya vena itu biasanya kurang dari 10 ya. Nah, kalau dipakai penggaris rumusnya adalah 5 ditambah dengan jumlah angka yang kita temukan. Ya, berapa? Biasanya normalnya kurang dari 10, itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan manometer. Insya Allah kita punya manometer. Insya Allah. Jadi yang pertama adalah menggunakan penggaris secara manual, yang kedua adalah menggunakan manometer yang menggunakan three-way kateter ya, yang di video kedua. Nah, video kedua itu pakai three-way, kita tentukan berapa tekanan yang ada di venanya. Nah, rata-rata tadi sama ya, dia biasanya kurang dari 10 mm air raksa tekanan vena sentral. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik berkaitan dengan video yang ada ataupun dengan materi yang sudah saya jelaskan. Silakan. Halo, silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, silakan. Pak, saya mau tanya. Silakan. Ya, apakah itu? Tolong sebutkan karena biar saya bisa tahu. Novi, Pak. Oke, silakan Mbak Novi. Kalau misalkan ada pasien ya Pak, kakinya bengkak, satu kaki yang bengkak, nah itu nggak tahu masih penyakitnya apa, terus pas diinfus di tangan tuh nggak bisa, bengkak tangannya pas diinfus. Nah itu bisa pakai itu ya Pak, vena sentral itu ya? Jadi tadi vena sentral itu semuanya kembali ke pasien. Nah,
kalau pasiennya satu, apakah akses perifernya benar-benar nggak dapat. Nah, tadi kan sudah disampaikan di tangan, habis tangan naik aja ke atas, misalnya ke, tapi kalau di lengan yang tertekan itu nggak boleh ya. Nah, dilakukan tuh nggak boleh, jadi di clavicula, clavicula, brachialis itu nggak boleh karena nanti risiko nekuk ketika pasiennya bergerak. Nah, biasanya di pergelang, kan di atas pergelangan tangan. Nah, itu biasanya besar kan. Nah, kalau di situ tidak ditemukan, maka kita cari misalnya di kaki. Nah, kalau di kaki nggak ketemu, itu baru nanti aksesnya vena sentral. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di akses vena sentral juga terkait dengan pemberian obat. Nah, pasiennya sebenarnya dapat terapinya apa saja sih? Nah, kalau pasiennya katakanlah kakinya hanya bengkak, ya, apalagi pasiennya ini kaki bengkak ya. Nah, pasien kaki bengkak itu sebenarnya pasiennya malah kelebihan volume cairan. Nah, jangan-jangan kan sering tuh kita lihat pasiennya dipasang infus tapi nggak diberikan infus, nggak diberikan apa-apa. Nah, jadi kita tergantung dari keperluan terapinya. Kalau memang sangat membutuhkan terapi yang ini ya, terapi yang berat, misalnya banyak obat yang diberikan sampai nutrisi parenteral, maka lebih baik pakai vena sentral. Tapi kalau enggak ya tergantung pasiennya. Kalau memang pasiennya tidak diperlukan, apalagi pasiennya sadar bisa konsumsi obat pro oral, itu nggak perlu pemberian secara pemberian intravena. Mungkin itu Mbak Novi. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Mungkin yang lain lagi? Saya Bapak, mohon izin Silakan. bertanya. Silakan, siapa Tadi ini? untuk